Oke, kita lanjut di part kedua terkait regenerasi timnas Argentina. Jadi seperti yang saya bahas di part pertama, memang Argentina gagal bukan gagal ya. Memang apa namanya? Gagal, tidak berhasil atau apalah namanya soal regenerasi hingga kemudian mereka gagal menjadi juara. Sebetulnya gagal menjadi juara di Piala Dunia 2026 nggak terlalu bermasalah jika misalnya di final memang Argentina ada kereta itu, kereta bareng. Jadi kalah di final itu ya bagian dari dinamika permainan. Cuma problemnya adalah Argentina itu babak belur, nggak bisa nyerang, nggak bisa melakukan apa-apa selama 90 menit. Cuma bisa menciptakan peluang ketika sudah tertinggal 0-1 dan pemainnya tinggal 10. Itu yang membuat apa ya, kegelisahan, kekecewaan yang besar itu. Nah, soal regenerasi memang harus dilakukan, dan mungkin otoritas sepak bola Argentina atau PSSI Argentina itu AFA itu perlu membuat era baru. Ini kan Desember 2026 kan Scaloni selesai itu masa tugasnya, dan naga-naganya dia sepertinya tidak akan memperpanjang kontrak. Dan jika misalnya Scaloni tidak memperpanjang kontrak, yang bisa dilakukan Argentina adalah mencari pelatih baru. Banyak pelatih baru yang bisa melatih Argentina. Menurut saya banyak sekali. Pochettino bisa, pelatihnya Ekuador ya, BKKG itu bisa, banyak lah. Pochettino, BKKG, terus ada beberapa nama-nama lain bisa menjadi pelatih baru Argentina. Kalau misalnya pelatihnya memang baru, harus buat era baru, dan era baru itu harus benar-benar bersih dari anasir, bersih dari unsur-unsur lama. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau Lionel Messi mungkin pengecualian, tapi pemain seperti Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Otamendi sudah memutuskan mundur diri. Terus Emiliano Martinez, kiper, walaupun bagus ya, tapi menurut saya perlu regenerasi. Montiel, Molina, Tagliafico, itu pemain-pemain yang sudah out of date lah, sudah tidak berada di masanya lagi. Jadi memang harus diganti, dirombak, benar-benar dirombak. Bahkan pemain seperti Cuti Romero atau Lisandro Martinez harus memiliki pelapis, karena mereka akan berusia lebih dari 30 tahun ketika Piala Dunia 2030. Sama juga kayak Alexis McAllister itu juga akan lebih 30 tahun tuh kalau Piala Dunia 2030. Bahkan Alexis McAllister sama Enzo Fernandez saya tidak melihat sesuatu yang istimewa di Piala Dunia 2026 kemarin. Walaupun Enzo membuat 2 gol ya, tapi saya tidak melihat dia seperti 2022. Dia mencetak gol bagus lah, tapi saya tidak melihat seperti tahun 2022. Juga Alexis McAllister, menurut saya drop sekali, performanya drop. Di Liverpool musim lalu juga dia drop. Nggak tahu apakah memang dia sudah selesai masanya, tapi tidak tahu. Nah, kalau pemain-pemain itu yang berusia kurang dari 30 tahun harus dikasih ban serep istilahnya. Tapi kalau yang sudah berusia 30 tahun lebih ya out saja, harus buat era baru. Dan Argentina memiliki kesempatan bagus untuk membuat era baru, karena 2 tahun lagi ada Copa America, dan Copa America itu nggak usah perlu juara, nggak apa-apa, yang penting mematangkan era baru ini. Terus yang kedua, Argentina sudah pasti lolos Piala Dunia 2030 karena menjadi salah satu tuan rumah. Ya sudah, karena sudah pasti lolos ya matangkan saja persiapannya, bagaimana bisa bertarung di 2030. Kalau menurut saya Scaloni memang harus diganti. Sudah terlalu lama, nggak terlalu lama juga, tapi sebenarnya sudah stuck. Jadi agak repot kalau dipertahankan juga, dia mungkin kerepotan lagi mencari pemain-pemain yang bisa membangun era baru. Messi ya kalau masih mau main silakan, tapi akan lebih baik kalau misalnya Messi sudah tidak lagi berada di timnas.
bukan apa-apa, takutnya nanti kasusnya seperti Cristiano Ronaldo, masih pengen di timnas tapi perannya tidak maksimal, ya karena usia tidak bisa dibohongi. Messi 39 tahun masih oke lah, masih bisa, tapi 2 tahun lagi, 4 tahun lagi juga kerepotan, nanti malah jadi beban, agak repot. Jadi mending era baru, bener-bener era baru Argentina. Begitu saudara-saudara. Jadi begitu, pagi ini cukup segini. Terima kasih bagi yang sudah share, like, comment, subscribe. Semoga hari-hari indah, baik, bersyukur, dan semoga kita diberi kelimpahan hidup yang baik, rezeki yang mencukupi. Selamat pagi.